Segala puji dan syukur kami, hormat kami hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kaulah Bapa kami yang baik, yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Demikian juga pagi hari ini kami bersyukur Tuhan yang telah menolong setiap kami untuk datang beribadah di rumah Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami sudah bekerja, berusaha melakukan semua kegiatan kami. Kami bersyukur dan merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati segenap jemaat Tuhan. Dan hari ini kami memberi diri kami. Hari ini hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, menopang setiap kami, dan memberkati setiap kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal, dan berkat itu turun kepada kami karena kami juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit bagi kami, yang telah memberikan kemenangan bagi kami, dan kami bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapkan diri kami Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur. Dengan iman kami berkata, dengan iman kami berdoa kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Yang siap diberkati Tuhan, kata kami sama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kami. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu kali lagi pujian ini. Katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yes Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah muncul di hati kami, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup
katakan bahwa Yesus kita Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal, tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasih Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan dengan iman, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Biarkan terus memuji Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Engkau, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari jemaat saja menaikkan pujian ini. Katakan, bagi ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Kami percaya Tuhan kepadamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Saya undang jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita katakan dengan iman, kami percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya. Kami mau percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi bahwa kita percaya akan janji Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan Yesus, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah penuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang sanggup menghiburkan, menguatkan, meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang baik. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, pengampunan dosa. Terima kasih untuk segala-galanya. Nah, Yesus adalah sahabat kami. Yesuslah Bapa kami yang baik. Yesuslah guru kami. Yesuslah Tuhan kami. Dan Yesus adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan perjalanan Yesus dan merenungkan juga perjalanan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan mengajak Bapak sekalian untuk membaca satu ayat saja di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 16 ayat 24. Injil Matius pasal 16 ayat 24. Saya sudah siapkan di PowerPoint. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di situ dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saya beri tema firman Tuhan adalah taat mengikut Yesus. Minggu ini merupakan Minggu Palma, ya, Palmarum. Adalah hari peringatan dalam liturgi Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Hari itu nanti hari Jumat kita akan mengadakan ibadah kematian, ya, juga disertai perjamuan kudus. Jadi, pastikan Bapak Ibu bisa hadir ibadah Jumat Agung, dan kemudian hari Minggu juga Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Pastikan Bapak Ibu semua bisa hadir beribadah bersama-sama. Minggu Palma merupakan peringatan di mana sebelum Paskah peristiwa ini, ya sedikit saya jelaskan, peristiwa ini masuknya Yesus ke kota Yerusalem, kota terakhir yang Yesus kunjungi, ya, sebelum ia disalibkan. Istimewa, saudara, peristiwa ini di Matius pasal 21 dijelaskan sana. Sebab terjadinya sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma atau Palmarum, ya, disebut pembuka pekan suci atau Minggu Suci. Fokusnya adalah pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Kematian sudah menanti di sana. Biasanya Minggu Palma ini ditandai pernak-pernik, ada pohon daun palma, ya, biasanya diselipkan daun palma, ada di depan, ada di belakang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat betapa setianya Yesus, betapa tegarnya Yesus, betapa tangguhnya Yesus, bahwa setelah tiba waktunya, Yesus tahu ia tidak menghindar dari kematian itu. Dia tidak menghindar dari penderitaan itu. Ia pergi ke Yerusalem, kota yang menjadi tujuan terakhirnya. Kita semua tahu Yesus ditangkap, ya, oleh pemimpin agama. Yesus ditolak oleh pemimpin agama. Dia diadili, ia diserahkan kepada Pilatus, ya, untuk dihukum mati sebagai apa, saudaraku? Sebagai penista agama. Tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Tidak ada kesalahan. Tapi lihat kenyataannya. Orang tua mengharapkan, atau manusia semua kan mengharapkan kita hidup semuanya. Orang tua berusaha supaya anak-anaknya sehat dan hidup. Betul, saudara? Ya, tapi kenyataannya juga ada yang mungkin meninggal karena keguguran, penyakit, dan seterusnya, saudara. Tapi Yesus lahir. Yesus dilahirkan untuk mati, saudara. Yesus dilahirkan untuk mati. Ya, maka Yesus menjelaskan, ada beberapa ayat di sana, 3 kali Yesus menjelaskan bahwa dia akan ditolak, dia akan diadili, ya, dia akan difitnah, dan Yesus siap menghadapi semua itu. Bayangkan jika Yesus tidak mati bagi kita, tidak bangkit bagi kita, apa jadinya kita? Dan pada akhirnya yang paling penting, saudara, kita bersyukur. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Dia mati, dia bangkit, kita diampuni dosa kita dan seterusnya. Memang Pilatus waktu itu menghadapi ujian yang berat untuk memutuskan membebaskan Yesus atau tidak, ya. Tapi situasi ekonomi, politik saat itu, ya, ekonomi, kekuasaan politik saat itu, Pilatus memenuhi keinginan itu semua demi stabilitas, keamanan, politik, ekonomi di pemerintahan Romawi, saudara. Tapi saya percaya semua diatur jalan-jalannya oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Pagi hari ini, mari kita renungkan, ya. Sebelum Yesus mati di atas salib, sebelum Yesus akan menghadapi penderitaan ke salib, tapi jauh sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya,
Yesus sudah berpesan kepada para murid. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan ini, saudaraku. Apa sih pesannya? Apa pemberitahunya? Ya, apa yang Yesus pesankan, apa yang Yesus beritahukan kepada para murid, saudaraku? Ayat ini, saudara. Ya, konteksnya memang ayat ini bicara tentang setelah mendapat pengakuan dari Petrus bahwa ia adalah Mesias, dijanjikan dalam perjanjian lama, Mesias yang diurapi. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia akan ditolak oleh tua-tua imam kepala, ahli Taurat, kemudian dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak heran dan jangan heran, jangan kaget. Apa yang Yesus derita, kita sebagai murid-muridnya juga harus siap dengan segala penderitaan yang kita alami. Yesus telah memberikan contoh arti sebuah ketaatan kepada perintah Bapa. Dia tidak menolak, dia tidak memberontak, ya. Dia tunduk, ya, demi menyelesaikan tugas yang dipercayakan sampai akhir hidupnya. Dari ayat ini setidaknya ada 2 syarat yang Yesus tetapkan untuk mengikut Dia. Ada 2 syarat yang Yesus tetapkan, ya, untuk mengikut Dia. Yang pertama jelas di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Yang pertama adalah menyangkal diri. Ya. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Tuhan. Ya. Berkata tidak kepada diri sendiri dan dosa. Kita berani berkata tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk ambisi diri sendiri, tidak untuk keinginan, kemauan, kehendak kita sendiri, tapi ya untuk kepentingan Tuhan. Saudaraku, ini tidak mudah, saudaraku. Ya, dan Yesus melakukannya dengan setia dan taat, menggenapi rencana Tuhan, menyangkal dirinya, ya, say no to yourself and yes to God. Ya, tidak kepada kepentingan, kemauan, kehendak sendiri, iya kepada Tuhan. Ya, berkata tidak kepada diri sendiri dan dosa. Maka dikatakan di sana, ya, aku telah mati terhadap hidupku yang lama. Firman Tuhan berkata di sini. Ya, oh ini nih, ya. Di terjemahan lain ayat ini berkata, kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, day by day, dan terus nggak berhenti, ya, mengikuti aku. Itu terjemahan masa kini. Bicara taat, memang mendengar kata taatnya rasanya nggak enak, saudara. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, dikatakan sana orang itu kecenderungannya memberontak, ya, mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti maunya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Tetapi kita harus mengalahkan itu, ya. Maka firman Tuhan berkata di dalam, nah ini, aku telah mati terhadap hidupku yang lama. Coba kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Sudah tidak saksi ayat ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Hidup kita yang lama. Kebiasaan buruk yang lama. Cara berpikir yang salah yang lama. Hati yang keliru. Pokoknya yang lama-lama lah. Coba bayangkan waktu kita belum bertobat dulu. Bagaimana hidup kita, saudara? Layakkah Yesus mati buat kita? Coba renungkan. Kalau kita renungkan, lihatlah kepada diri kita. Lihatlah kepada hidup kita, saudara.
Layakkah Yesus mati buat kita? Pantaskah Yesus mati buat kita? Tidak pantas. Ya. Tapi sekarang kita diingatkan bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Galatia pasal 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Daging itu hawa nafsu, ya, semua yang daging, yang negatif, yang jahat, yang jelek. Menyalibkan daging, ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu dan keinginannya. Tapi ketika saudara dan saya ciptaan baru, tinggalkan, lepaskan semuanya. Dan kita bisa berkata, ya Tuhan, inilah saya ciptaan baru di dalam Tuhan. Menyangkal diri adalah meletakkan kepentingan sendiri di atas kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan yang utama, bukan kepentingan pribadi kita. Bukan keinginan pribadi kita, bukan kehendak pribadi kita, bukan ambisi kita, tapi kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Amin, saudara? Meninggalkan cara berpikir kita yang salah, meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan keegoisan kita, dan menundukkan diri di bawah otoritas firman, di bawah otoritas Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena pusat hidup kita bukan lagi diri kita, saudara. Ya kan? Orientasi kita Yesus, pusatnya Yesus, bukan aku ini, bukan saya ini, saudara. Pusat hidup kita adalah Kristus, bukan diri sendiri. God oriented, bukan self oriented. Pandangan ini sangat penting, ya. Sangat penting sekali karena akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Tujuan saudara, impian saudara, cita-cita saudara, apapun yang kita inginkan, saudara. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pastikan pusat hidup saudara adalah Yesus. Bukan saya, bukan aku, tetapi Yesus. Membuat Tuhan lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Ya, Dia yang utama. Hidup kita bukanlah milik kita lagi, kata Paulus. Ya, tapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Sehingga bukan kita yang menuntut Allah, apalagi memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi Allah yang berhak menuntut segala sesuatu dari diri kita, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk menyangkal diri, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang sulit sekali menyangkal diri, dan saya sampai hari terus belajar dan terus belajar, saudara. Contoh kecil aja, untuk berdoa aja, untuk baca Alkitab ya tiap hari. Kita perlu menyangkal diri, saudara. Hai anak-anak muda, ya, apakah hari ini sudah saat teduh? Apa yang anak muda baca firman Tuhan hari ini? Sudahkah saat teduh? Sudah kamu meluangkan waktu berdoa? Perlu penyangkalan diri, saudara. Supaya kuat. Karena Yesus tahu, saudaraku, tantangan ujian yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan. Yesus pernah mengalami pencobaan di padang gurun. Dan pekerjaan ini sampai sekarang ada terus, saudara. Iblis maunya Yesus jangan disalib lah katanya. Makanya ada bayang-bayang kalau kita nonton The Passion Christ itu. Saat Yesus mengikut salib dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Di sana digambarkan ada iblis setan itu yang membawa Yesus, dia melihat, dia mengharapkan Yesus gagal. Iblis mengharapkan Yesus menolak untuk salib. Iblis mengharapkan Yesus menghindar dari penderitaan, menghindar dari kematian. Tapi tidak. Yesus maju terus. Ya kan? Kita berkata di sana. Yesus tegar. Ya. Yesus kuat. Yesus berani. Karena Yesus punya tujuan di dalam hidupnya, saudara. Mengalahkan kedagingan dalam hidup dengan hidup mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Mari selalu tiap pagi, setiap hari luangkan waktu untuk saat teduh, saudara.
Ya, ada banyak orang beralasan, nggak ada waktu untuk berdoa, saya sibuk nih, saya kerja lembur nih. Ya, kadang-kadang malas-malasan untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, dengan berbagai alasan. Bahkan untuk melayani pun ogah-ogahan, banyak alasan. Untuk melayani pun banyak alasan. Padahal kalau Bapak Ibu dan saya dipercaya untuk melayani, itu kan karunia, anugerah, kesempatan, satu kehormatan yang Tuhan berikan. Ingat waktu kita terbatas di dunia ini, saudaraku. Ya, berikanlah, persembahkanlah hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus. Ayat ini berkata, Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, tidak sendirian, saudara. Bersama, ya, bukan sendirian. Di keluarga bersama, ya, di pelayanan bersama, di komunitas bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya berkomitmen, saya menjadi murid Yesus, saya menjadi orang Kristen, kita terus dipersiapkan, kita terus belajar, ya, untuk sama seperti Yesus itu. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita sama. Ya, itulah tujuannya sebetulnya, saudaraku. Bukankah endingnya adalah kita serupa dengan Kristus? Itu kan sebetulnya. Ending hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Ya. Yang kedua, memikul salibnya. Memikul salibnya di sebuah proses perjalanan via dolorosa. Kalau kita mendengar kata via dolorosa, hakikat salib via dolorosa. Apa itu via dolorosa? Penderitaan. Memikul salibnya, salib siapa yang dipikul? Salib Bapak Ibu dan saya. Bukan salib Yesus, bukan. Dikatakan sana, memikul salibnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemudian apalagi, saudaraku? Ya. Memikul salibnya. Bukannya besar loh. Kita tidak mampu memikul salib Tuhan Yesus. Bukan bagian kita, saudaraku. Itu bagian Yesus yang mengerjakannya. Kita tidak mampu, saudara. Tapi salib kita, ya, salib kita yang kita pikul. Hakikat salib adalah penderitaan. Ketika kita mengikut Yesus, Dia meletakkan salib di pundak kita. Ya, salib yang kita pikul bisa jadi berbeda-beda, tidak sama, tapi hakikatnya sama, penderitaan. Tidak perlu saudara memikul salib Yesus. Yesus telah selesai mengerjakannya. Karena Yesus telah selesai memikul salibnya, kita tidak mampu menanggung salib Tuhan itu, saudara. Tapi ada salib kita, saudara. Tidak semua memang penderitaan itu memikul salib, tidak, saudara. Ada orang yang tidak jujur hidupnya. Anak Tuhan misalkan dia korupsi, masuk penjara, saudara. Dia bukan sedang memikul salib, saudara, tapi memikul dosa kuknya itu, saudara. Salib yang dipikul, ya, memikul kuknya dosa, kuk dosanya, kesalahan dia. Ya, ada orang yang suka mabuk-mabukan misalkan. Ya, hati-hati anak muda, pergaulan narkoba, seks bebas. Ya, dia kena penyakit. Itu bukan memikul salib, saudara. Memikul kesalahan, dosa. Ya. Salib yang kita pikul, bukan itu, saudara. Bukan itu. Ya. Ada anak muda putus pacar, ya, karena gak cocok, atau ada orang ketiga selingkuh misalkan. Menderita dia, aduh Tuhan, saya susah nih Tuhan, saya menderita nih Tuhan, kenapa begini ya? Oh ya, saya lagi pikul salib. Enggak, bukan itu, saudara. Ya. Bukan itu yang dimaksud pikul salib. Kalau karena beda iman, nah ini,
beda imannya antara cowok dan cewek, kemudian putus, dia rela diputuskan tidak apa-apa. Karena saya harus tetap mempertahankan iman saya kepada Yesus. Itu baru pikul salib, saudara. Dan banyak lagi contoh yang lain, saudara. Yesus telah selesai di atas salib, memikul salibnya. Tapi ada salib kita yang harus kita pikul. Sebuah proses perjalanan via dolorosa, ya, mengalahkan beban kehidupan sampai kepada kematian atau disalib. Terhadap beban tersebut, ya, kita hadapi penderitaan itu, ya, sampai betul-betul kita siap, kita kuat, dan kita menang, pasti menang. Ya. Masalah tidak lagi menguasai, mengikat kita. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hari ini hadapi. Masalah tidak lagi menguasai, apalagi mengikat kita, sehingga kita akan memperoleh persekutuan dengan kuasa kebangkitan Yesus dan memperoleh kemenangan, saudaraku. Ketika kita taat pasti ada berkat. Taat mengandung berkat itu, saudara. Ya. Kemenangan tidak selalu berarti masalah sudah selesai. Kemenangan bukan berarti selalu berarti tidak ada masalah lagi. Masalahnya mungkin ada. Ya. Bisa saja belum selesai persoalan masalah dalam hidup kita. Tetapi pastikan, saudara, tidak lagi menjadi beban yang mengikat pikiran, hati saudara. Artinya, saudara apa? Saudara lega. Oh iya Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Ya. Ada kekuatan, ada topangan Tuhan, ya. Karena itu Yesus mengundang. Saya khotbah beberapa minggu lalu dikatakan firman Tuhan, masih ingat saudara? Matius 11, 28 dan 30 dikatakan begini. Sampai hari ini Yesus mengundang kepada kita, jangan pikul sendiri. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan, mana enak Tuhan, kok bebannya berat Tuhan. Mana bisa enak, nyaman Tuhan, bebannya berat. Ya, datang kepada Yesus. Jangan kekuatan sendiri, saudaraku. Hari-hari ini ujian kepada anak Tuhan, ya. Karena iblis maunya kita lemah iman kita. Iblis maunya kita mundur. Iblis maunya kita jauh dari Tuhan. Yesus sudah mengundang, membuka tangannya. Ya. Demikian juga menjadi pengikut Kristus. Satu kehormatan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita boleh menyangkal diri dan memikul salib. Salib yang kita alami hari-hari ini apa, saudara? Mari bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Endingnya Roma 8 ayat 29. Hidup serupa dengan Kristus. Ini saudaraku, ya. Inilah akhir hidup, endingnya orang percaya, orang Kristen murid-murid Tuhan. Hidup serupa Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keegoan kita menjadi redup, ya. Kehendak kita dienolkan, kemauan kita dienolkan. Firman Tuhan berkata, biarlah aku makin kecil, tapi biarlah Yesus makin tinggi katanya. Biarlah Bapak Ibu dan saya makin kecil, pencil, ya, tapi Yesus makin ditinggikan, Yesus makin dipermuliakan. Kita ini gambaran seperti bejana tanah liat yang dibentuk. Bapak Ibu dan saya gambaran tanah liat yang dibentuk ketika patah, ketika rusak.
Yesus penjunan katanya yang kembali memperbaiki bejana yang rusak itu. Bejana yang patah itu Yesus perbaiki lagi, ya. Dibentuk lagi. Jadi makin indah dalam pandangan Tuhan dan juga pandangan sesama kita. Karena itulah kita bukan hanya percaya, ya. Yesuslah mengatakan kita mati di atas kayu salib. Ya betul. Setelah itu selesai? Tidak. Setiap hari semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah, ya. Saya ada di sini enggak ya? Nanti saya lupa nih. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ya. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa, sama, ya, serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini endingnya. Dan Yesus memilih dengan sukarela, memilih dengan sukarela untuk menderita. Panggilan yang diberikan Sang Bapa kepada anaknya Yesus, dengan sukarela Yesus menjalaninya. Dengan penuh ketaatan Yesus menjalaninya. Tidak ada pemberontakan di sana, tidak ada. Taat mengandung berkat. Kenapa? Fokusnya bukan kepada salibnya, tapi fokusnya kepada kehendak Bapa. Apakah hari ini Bapak Ibu dan saya, apa yang menjadi fokus Bapak Ibu dan saya? Fokus diri sendiri? Ya. Fokus dengan penderitaan kesusahan saudara? Atau fokus bahwa kita sedang mencari kehendak Bapa? Ya. Mencari kepentingan Bapa, keinginan Bapa, atau keinginan diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah Yesus layak mati bagi kita? Apakah Yesus pantas, wajar, patut mati bagi kita? Tidak. Yesus tidak pantas mati bagi kita. Tidak. Tapi kenyataannya, Yesus mau mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Maka firman Tuhan, Roma pasal 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Ya, mengikut Yesus merupakan proses seumur hidup kita. Dan kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Ada pujian waktu sekolah minggu, saya ingat, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap waktu, jalan serta Yesus, jalan serta selamanya, jalan dalam susah. Apa lagi? Jalan dalam susah ya. Jalan sertanya setiap waktu, jalan serta Yesus, jalan serta selamanya. Pastikan saudara, yang pertama adalah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus adalah menyangkal diri, dan yang kedua adalah memikul salib, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus.